Yah, habis. Kenapa aku jajan terus sih kemarin? Bismillah. Semoga cukup. Dua cerita yang berbeda, tapi sering kita alami tanpa sadar. Pernah gak sih kamu ngerasa uang kamu itu cepet banget habis? Padahal kalau dipikir-pikir, kamu gak beli barang yang mahal, gak beli baju baru, gak beli tas baru, tapi entah kenapa uangnya tetap hilang. Tiba-tiba akhir bulan, saldo tinggal sedikit, bahkan kadang harus nunggu kiriman atau mikir besok makan apa ya. Dan yang lebih aneh lagi, kejadian ini terus berulang setiap bulan. Kalau kamu pernah ngerasain itu, tenang, kamu gak sendirian. Karena faktanya banyak banget dari kita yang mengalami hal yang sama. Hari ini aku ngajak kalian untuk mikir bareng, kenapa sih Gen Z itu susah banget untuk menabung, dan yang lebih penting, gimana cara kita keluar dari kebiasaan ini sebelum terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Kurniasari. Di sini saya akan membahas mengenai kenapa sih Gen Z itu susah banget untuk menabung. Kalau kita lihat kondisi yang sekarang, fenomena ini bukanlah hal yang jarang. Banyak Gen Z yang mengalami masalah keuangan yang sangat mirip. Uang bulan habis sebelum waktunya, tidak punya uang sama sekali, bahkan bertahan hidup di akhir bulan dengan keuangan yang sangat minim. Dan seringkali kita menganggap hal ini adalah hal yang biasa. Kita bilang, ya wajar lah, masih mahasiswa, atau ya nanti juga kalau kita kerja kita bakal nabung kok. Tapi jika kebiasaan ini terus terbawa, ini akan menjadi masalah yang besar di masa depan. Bayangin kalau kamu tiba-tiba tidak punya uang untuk kebutuhan darurat, atau ada kebutuhan yang mendesak, tapi kamu gak punya uang sama sekali. Itu bisa bikin stres, panik, dan bisa terpaksa untuk berhutang. Jadi ini bukan soal boros atau tidaknya, melainkan ini soal kebiasaan finansial yang kalau kita tidak sadari dari sekarang bisa terus terbawa sampai kita dewasa nanti. Sekarang pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Apakah karena kita tidak mampu, atau memang ada sesuatu yang mempengaruhi cara kita untuk mengelola uang? Ternyata ada beberapa faktor utama, yaitu yang pertama, gaya hidup konsumtif. Kita hidup di zaman yang sangat berbeda dibanding generasi sebelumnya. Sekarang semua hal dibuat untuk mendorong kita membeli. Ada diskon setiap hari, flash sale, promo beli sekarang atau kehabisan. Dan tanpa sadar, kita jadi terbiasa membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena kesempatan. Contoh sederhananya, kamu buka aplikasi belanja, lihat diskon 70%, dan langsung mikir, sayang banget ya kalau nggak dibeli. Padahal sebelumnya kamu bahkan gak kepikiran untuk beli barang itu. Akhirnya uang keluar sedikit demi sedikit, dan kita gak sadar jumlahnya sudah besar. Yang kedua, fear of missing out, atau biasa disebut juga dengan FOMO. FOMO adalah perasaan takut ketinggalan tren. Sekarang kita hidup di dunia yang semuanya kita bisa lihat lewat media sosial. Teman kita jalan-jalan, kita lihat. Teman kita beli barang baru, kita juga bisa lihat.
tren baru muncul, kita juga bisa langsung tahu. Dan tanpa sadar, kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita merasa harus ikut supaya tidak ketinggalan. Padahal kondisi keuangan setiap orang itu berbeda. Akhirnya kita memuaskan diri kita untuk mengikuti gaya hidup orang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Nah, faktor berikutnya yaitu kemudahan teknologi. Contohnya e-wallet dan pay later. Time for some online shopping. Let's shop! Ooh, just what I need. I just click into my cart. Online shopping is so fun. Ooh, need that. Oh, right, I got what I need. Time to check out. Money well spent. $2 shipping! Dulu, kalau mau beli sesuatu, kita harus pegang uang fisik. Sekarang, cukup klik, bayar, dan selesai. Bahkan dengan adanya e-wallet dan pay later, kita bisa belanja tanpa benar-benar merasakan uang itu keluar. Dan ini yang berbahaya, karena kita jadi kurang sadar bahwa setiap transaksi itu tetap mengurangi uang kita. Apalagi pay later, kita merasa ringan karena bayarnya nanti. Padahal sebenarnya kita sedang menunda beban keuangan. Dan yang paling penting, banyak dari kita tidak punya perencanaan keuangan. Kita tidak mencapai pengeluaran, tidak ada anggaran, bahkan tidak tahu sebenarnya uang kita tuh habis untuk apa. Kalau ditanya, bulan ini uang kamu habis untuk apa? Pasti baik dari kita gak bisa jawab dengan jawaban yang jelas, karena semuanya terjadi begitu aja. Dan inilah yang membuat kita sulit untuk mengontrol keuangan. Nah, sekarang kabar baiknya, masalah ini bisa diperbaiki. Dan kita nggak perlu langsung berubah drastis, cukup mulai dari langkah yang kecil namun konsisten. Contohnya, kita bisa menggunakan metode 50, 30, dan 20. 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan. Ini membantu kita punya batasan yang jelas. Jadi kita bisa menikmati hidup, tapi juga punya kontrol. Kedua, biasakan tanya pada diri sendiri sebelum membeli sesuatu. Ini kita butuh atau cuma pengen aja ya? Kalau jawabannya cuma pengen, coba tunda 1 hingga 2 hari. Biasanya setelah ditunda, keinginan itu akan hilang. Dan kita bisa menghindari adanya pembelian impulsif. Ketiga, kita mulai mencatat pengeluaran. Gak harus ribet, bisa pakai notes di HP ataupun bisa pakai aplikasi yang sederhana. Yang penting kita tahu arah uang kita itu kemana, karena kesadaran itu adalah langkah pertama untuk berubah. Dan yang terakhir, mulai dari kecil. Kamu gak harus nabung dengan nominal yang besar. Kamu bisa mulai dari nominal yang kecil tapi rutin. Karena yang paling penting bukan jumlahnya, namun kebiasaannya. Jadi kalau kita lihat lagi, masalah sebenarnya bukan pada uang kita, bukan juga karena kita tidak mampu, melainkan kita hidup di lingkungan yang terus mendorong kita untuk menghabiskan uang. Dan kalau kita tidak sadar, kita akan terjebak dalam siklus yang sama. Uang datang, uang habis, ulang lagi. Tapi kabar baiknya, kita punya pilihan untuk berubah. Mulai dari hari ini, mulai dari hal kecil. Karena masa depan finansial kita ditentukan oleh kebiasaan kita hari ini. Jadi, mungkin langkah kecil yang bisa kamu ambil setelah ini adalah bukan langsung kaya, bukan juga langsung punya banyak tabungan, tapi cukup
hal yang sederhana, yaitu satu, menyisihkan sedikit uang hari ini. Karena dari situlah perubahan besar dimulai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.